teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu media pembelajaran daring, yaitu Google Form. Kita akan memberitahu bagaimana cara pembuatan Google Form. Nah, yang pertama kita perkenalan dulu ya. Kita dari kelompok 4 dengan materi sistem persamaan linear 2 variabel memiliki 3 anggota, yaitu Teh Hasina Lutfia, Kang Muhammad Yusuf, dan Teh Najma Fadilah. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian dan fungsi, yaitu sebuah platform untuk membuat survei atau kuesioner dengan berbagai pertanyaan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, ada juga cara pembuatan kuesioner Google Form. Yang pertama, pembukaan dan setting awalan. Yang kedua, itu bagian 1, biodata responden. Yang ketiga, bagian 2, yaitu penjelasan materi SPLDV. Yang keempat itu bagian 3, soal-soal SPLDV. Yang kelima, pembuatan dan share link atau tautan. Oke teman-teman, kita lanjut ke tutorial langsung membuat Google Form. Step pertama yaitu untuk pembukaan dan setting awalan. Nah, kita pertama-tama itu pergi dulu ke laman Google Drive. Oke. Setelah sampai di Google Drive, seperti ini nanti halaman utamanya teman-teman. Kemudian kita klik ini nih, yang bagian baru nih. Nah, yang ada tanda tambah warna-warni. Oke, kita klik, nanti ada opsi-opsi Google tuh. Oke, karena kita ingin membuat Google Form, maka kita pilih yang Google Form. Ketika kita klik nah, maka akan seperti ini nanti halaman utamanya. Oke teman-teman. Nah, karena tadi judulnya untuk setting awalan, maka halaman utama ini kita diamin aja dulu. Langsung kita pergi ke settingnya teman-teman. Nah, kita klik nih yang roda-roda bergerigi teman-teman. Kemudian setelah diklik, bakalan muncul seperti ini halamannya teman-teman. Langsung kita ke bagian presentasinya saja. Untuk tampilkan status progres, acek urutan pertanyaan, tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain, kita checklist semua teman-teman. Oke, langsung kita pergi ke bacaan kuis. Set. Nah, nanti seperti ini halamannya teman-teman. Nah, kita nyalakan nih yang jadikan ini sebagai kuis. Kenapa kita nyalakan? Karena nanti ketika kita nyalakan jadikan ini sebagai kuis, di Google Form yang kita buat pertanyaan nanti bisa diinput dengan kunci jawaban teman-teman. Nah, kita juga menyalakan yang segera setelah setiap pengiriman untuk merilis nilai. Dan responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Kita cek juga. Oke, kita lanjut ke step kedua. Bagian pertamanya, tadi kan settingan. Nah, untuk biodata responden. Nah, tadi kan halaman pertama seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, ini baru kita otak-atik. Nah, kalau di kelompok saya yang diformulir tanpa judul ini diisi dengan tulisan ulasan tentang SPLDV, yang mana itu sebagai judul dari kuesioner yang kelompok kami buat. Oke. Nah, di deskripsi formulir ini saya masukkan tulisan tentang tujuan dari pembuatan kuesioner ini dan juga nama-nama anggota kelompok saya gitu. Nah, nanti di bawahnya itu bakalan ada muncul pertanyaan tanpa judul. Nih, kalau di kelompok saya itu ada 3 pertanyaan untuk di bagian 1 ini teman-teman. Yang pertama ini diisi dengan nama. Oke, nama dari si pengisi kuis itu atau disebut responden. Nah, kemudian si pilihan ini, jawaban singkat ini kita ganti dengan drop down. Teman-teman, kita ganti dengan drop down. Dan jangan lupa pula dinyalakan ini yang wajib diisi. Nah, itu tadi kan baru pertanyaan pertama. Kalau di kelompok saya ada 2 pertanyaan lagi, yaitu tentang pertanyaan tentang jenjang pendidikan. Jadi nanti di opsinya itu ada pilihan SMP, SMA, kuliah S1, guru atau dosen teman-teman.
Nah, dengan cara mengklik ini nih, tep, ini ada nih yang tombol tambah di dalam lingkaran. Nanti bakalan nambah dia pertanyaan di bawah ini nih, di bawah pertanyaan tanpa judul. Kita isi jenjang pendidikan, kemudian ada sedikit pertanyaan dari kelompok kami, yaitu tentang siapkah untuk melanjutkan ke sesi berikutnya, yang mana sesi berikutnya itu ada review singkat gitu teman-teman. Nah, nanti jadinya seperti ini teman-teman, seperti yang saya ceritakan tadi di awal. Tuh ada ulasan tentang SPLDV, nanti yang bawahnya ada nama, kemudian diisi dengan pertanyaan jenjang pendidikan dari si responden. Nah, kemudian kita lanjut ke step ketiga, bagian 2 tentang penjelasan materi SPLDV. Nah, oh iya teman-teman, kelupaan. Tadi di bagian 1, ketika kita ingin melanjutkan ke bagian 2, kita pilih yang ini nih teman-teman. Nah, nih yang ada tanda sama dengan tapi tebal, kotak-kotak 2 bertumpuk gitu ya. Nanti munculnya bakal seperti ini teman-teman. Nah, bagian 2 dari 2. Tadi bagian satunya udah selesai kita isi ya. Nah, kalau di kelompok saya yang bagian tanpa judul di bagian 2 ini diisi dengan tulisan review singkat SPLDV. Kemudian yang di deskripsi opsional ini di kelompok kami berisi tentang konten dari SPLDV tersebut gitu teman-teman. Nah, di bagian 2 dari 3 ini kelompok saya itu memasukkan 2 pertanyaan teman-teman, yaitu pertanyaan tentang apakah sudah paham dengan review yang disajikan. Kemudian pertanyaan kedua yaitu siap untuk lanjut ke sesi pertanyaan. Sama seperti yang bagian pertama, ketika kita ingin menanyakan kuesioner seperti itu, kita ganti yang pilihan ganda ini menjadi ke pilihan drop down teman-teman. Kemudian jangan lupa pula di setiap pertanyaan kita nyalakan yang wajib diisi, karena ketika ini dinyalakan, si responden sebelum dia menjawab pertanyaan tersebut tidak bisa melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya teman-teman. Oke. Nah, ini nih dia konten materi SPLDV-nya. Saya copy ke bagian deskripsi opsional. Nah, deskripsi opsional. Kemudian nanti jadi seperti ini teman-teman. Nah, gitu. Oke. Kemudian setelah jadi bagian keduanya, kita tambahkan bagian lagi. Nah, tambahkan bagian yang tanda sama dengan tebal tadi. Ada kotak 2 bertumpuk, kita klik aja. Nah, di bagian 3 nih teman-teman, step keempat bagian 3 tentang soal-soal SPLDV. Nah, ini nih bagian paling krusial teman-teman, karena di sini adalah diisi dengan kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan yang akan menggali seberapa paham teman-teman tentang materi SPLDV. Oke. Nah, di bagian 3 ini kelompok saya itu mengisi bagian tanpa judul ini dengan tulisan pilihlah jawaban yang dianggap paling benar. Kemudian untuk di deskripsi opsionalnya saya isikan tulisan dengan jangan lupa baca basmalah sebelum menjawab. Good luck gitu. Nah, di pertanyaan ini saya isi ya pertanyaan-pertanyaan tentang SPLDV, soal-soal SPLDV. Kemudian di opsi-opsinya ini saya isi dengan 5 opsi tentang beberapa kemungkinan jawaban dari soal yang saya buat tuh teman-teman. Nah, nih karena kita tadi di setting awalan itu memilih ini jadikan sebagai kuis, maka seperti yang saya bilang, ini bisa diinput kunci jawaban teman-teman, dan kita juga bisa menentukan satu soal itu berapa poin yang didapatkan ketika si responden menjawab benar. Itu. Dan jangan lupa pula teman-teman untuk menyalakan wajib diisi agar si responden ketika belum menjawab soal yang sedang dikerjakan tidak bisa lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Nah, saya isikan pertanyaan ini ada 10 pertanyaan ya teman-teman dengan 5 opsi. Nah, pertanyaan itu salah satu dengan seperti ini. Nah, ini dia. Oke, ini yang nomor 1, kelilingi suatu persegi panjang, itu kita copy ke bagian pertanyaan tadi ya teman-teman. Ini pertanyaan. Nah, kemudian opsi-opsinya langsung aja kita copy sampai yang E.
ke ini, ke opsi pertama. Kita klik aja. Nanti ketika kita copy paste, karena tadi ada 5 baris gitu, nanti dia langsung secara otomatis membuat 5 opsi teman-teman. Tetapi jangan lupa pula ya, nah untuk opsi A, B, C, D, E nya ini kita hapus dulu teman-teman, karena nanti si Google Form ini tadi kan sudah kita itu ya setting untuk mengacak opsi-opsi si soal ini tuh. Nah, setelah kita udah copy paste semua soal dan opsi-opsinya, nanti jadi seperti ini teman-teman. Pilihlah jawaban yang paling benar, jangan lupa baca basmalah sebelum menjawab. Soal pertama klik suatu persegi panjang. Tuh, soal nomor 2 nya seperti ini teman-teman, begitu. Nah, lanjut ke step 5, yaitu untuk pembuatan dan share link tautan. Oke. Nah, ini untuk share link tautan ini di bagian mana sih? Nah, itu tuh ada di bagian ini sebenarnya teman-teman. Di bagian pertama dia kosong. Nah, itu ada di bagian ini. Nah, kita pencet kirim, set. Nah, nanti dia bakalan muncul ke opsi yang tadi. Nah, pembuatan dan share link tautan. Kita langsung ke gambar peniti ini aja ya teman-teman. Nah, nanti pertamanya nih ya, kalau misalnya kita belum mengchecklist perpendek URL, itu tautannya panjang teman-teman. Kemudian kita checklist aja biar tautannya lebih pendek lagi URL-nya gitu. Nah, sebenarnya ada cara lagi sih buat memperpendek URL ini ketika teman-teman merasa tautan ini tuh masih panjang, yaitu dengan menggunakan bit.ly teman-teman. Tapi segini aja saya rasa cukup sih teman-teman. Kemudian kita cek saja, kemudian kita copy paste tautan ini dan kita share ke berbagai sosial media kita, ke berbagai grup yang kita masuki gitu teman-teman, untuk supaya teman-teman kita bisa mengisi kuesioner yang telah kita buat gitu teman-teman. Udah cukup sekian penjelasan dari kelompok kami tentang seluk-beluk dari Google Form ini, tutorialnya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.